Melihat para dewa dan iblis pembunuh, para tetua klan Kaisar Ke tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyusut, dan berkata, Tianxing, mengapa kita tidak mendorong umat manusia ini dan klan Bais? Mungkin kita masih bisa mundur. Qin Yichen mengguncang tubuhnya. Bagaimanapun, sekutu hanyalah sekutu. Tetua klan, apakah kamu ingin menjual Kongwu? Wajah Kaisar tua itu tidak pasti, dan dia berkata, bukan karena kita lemah sekarang. Kita akan bertemu dengan sang putri di masa depan, dan tidak akan terlambat untuk memintanya lagi. Kekuatan pedang Qin Yichen berkedip-kedip. Jangan lupa, Kongwu adalah murid utama kepala klan Jiang. Jika kita dikhianati oleh kita, menurutmu bagaimana ini akan menjadi pukulan bagi aliansi antara Istana Kaisar Ke dan Istana Yan Huang? Terlebih lagi, ini bukan lagi masalah ras manusia dan klan Leize. Para tetua masih tidak bisa melihatnya. Fan Wanao ingin memanfaatkan kebencian naga asli untuk menghancurkan kita sekaligus. Karena negosiasinya tidak benar, maka bertarunglah. Ledakan. Qin Yichen memegang pedang ilahi secara horizontal di depannya. Auranya melonjak. Sepasang mata dewa memindai ke segala arah, agung dan mematikan. Nenek moyangnya ada di belakang. Dan nenek moyang orang-orang ini semua diinjak-injak di kampung halaman klannya saat itu. Akun ini, bahkan jika Fan Wanao tidak dihitung, dia juga akan dihitung. Dan ketika Fan Wanao melihat ini, dia juga galak. Feng Tianxing, menurutmu apakah jika kamu menerobos Dao Jun, kamu akan bisa mendominasi? Suara Qin Yichen acuh tak acuh. Baru saja saya bertanya apakah Anda ingin melihat kekuatan senjata kekaisaran. Anda tidak berani menjawab. Sepertinya Anda masih ingin melihat darah. Berani berpura-pura. Ketika Fan Wan dengan arogan berteriak, roda lampu di belakangnya tiba-tiba terbang dengan keras, menghancurkan ruang, dan meledak ke arah Qin Yichen. Jika Anda berpura-pura dan tidak memakai senjata kekaisaran, maka Anda harus mati hari ini. Jika Anda memakai senjata kekaisaran, Anda harus mati di sini. Dalam pandangan Fan Wanao, jika Qin Yichen tidak memiliki senjata kekaisaran, maka dia tidak akan memiliki ketakutan sedikitpun. Dan jika senjata kekaisaran Bihai keluar, itu juga akan membangkitkan keserakahan semua dewa dan setan. Sebuah senjata kekaisaran. Anda harus tahu bahwa permaisuri Tianfei dan Shen Zhengran, serta kekuatan 18 kaisar, semuanya telah menghancurkan kepala mereka. Pada saat Fan Wan dengan arogan membunuhnya, matanya berkedip licik, mengertakkan gigi dan berkata, semuanya, bunuh dia dulu. Senjata Kaisar Bihai. Kita akan merebutnya dengan kemampuan kita sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, mata para dewa dan iblis di semua sisi bahkan lebih serakah, dan Men Qianmei mencibir dan berkata, artefak kekaisaran Bihai, para budak juga menginginkannya. Namun, seperti yang diketahui semua orang, Fan Wanao memanfaatkan keserakahan para dewa dan iblis dari semua sisi. Sekarang dia mengatakan dia memiliki kemampuannya sendiri, tetapi jangan lupa bahwa setelah Istana Kaisar Ke dihancurkan, leluhur elang hitam akan segera pulih. Dan keturunan leluhur dari elang hitam, suku elang terbang, setia pada surga. Setelah leluhur elang hitam mengetahui situasi saat ini di alam surga Kaisar, siapa yang akan dia hadapi? Siapa yang akan mendengarkan? Ledakan. Cakra cahaya dipotong dalam kemarahan, dengan kekuatan dan kekuatan ilahi. Tetapi cahaya pisau Qin Yichen sama-sama menakutkan dan ganas. Pedang dewa memotong dan bertabrakan dengan cakra ilahi. Kekuatan itu mengamuk, dan cahaya ilahi yang dipantulkan terbang secara acak. Tetua klan, hentikan dewa dan iblis lain, dan serahkan tugas surga kepadaku untuk ditangani. Qin Yichen meledak. Saya tidak tahu kapan, dia telah menjadi pemimpin pembangkit tenaga listrik di Istana Kaisar Ke. Dia bahkan menerbangkan 2 aliran cahaya dan melemparkannya ke depan Bai Guanxing dan Kongwu. Selamatkan hidupmu. Kongwu melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah Dewa Payung dan Segel Tao dari Brahma Miles, 2 harta karun Tao yang baik. Namun, pemandangan ini jatuh ke mata Fan Wanao, tetapi matanya merah. Ini adalah harta saudara Wan Li. Mengapa Anda memiliki harta saudara Wan Li? Qin Yichen berteriak dengan marah, karena aku membunuh Brahma Miles. Aku tidak hanya membunuh Fan Wan Li, tapi juga ingin menyatukan kembali saudara-saudaramu. Pengadilan kematian. Tanda seru. Tanda seru. Fan dengan arogan meminum kebrutalan. Pada saat yang sama, para tetua dari klan Kaisar Ke melihat bahwa pertempuran itu tak terhindarkan. Jadi mereka hanya membeku dan berteriak, anakku. Orang-orang ini tidak hanya menginginkan harta kami, tetapi juga milik kami. Kehidupan. Bunuh aku. Harus dikatakan bahwa kekuatan bertarung klan Kaisar Ke masih memiliki kelebihan. Tetapi pada saat ini, para dewa dan iblis dari semua sisi telah bergabung, dan celahnya jelas sekilas. Pembangkit tenaga listrik dari klan Xiawang menyeringai, klan Kaisar Ke. Jika Anda ingat dengan benar, ketika Lik bertempur, klan Kaisar Ke Anda masih merupakan klan semut. Harta dari orang-orang klan di Ketua ini adalah milikku. Jangan ambil siapapun. Tiba-tiba, para dewa dan iblis menari dengan liar. Kekuatan magis digabungkan,
dan Gunung Suci bergetar, dan Kong Wu hanya meringkuk dan menggigil dalam pertempuran di level ini. Bai Guanxing berkeringat dingin di wajahnya, tetapi masih dengan gemetar menghilangkan ketenaran. Setelah beberapa saat, dia sangat marah sehingga dia hampir menghancurkan bintang itu. Tidak. Ada dua dewa bawaan di tempat ini. Dewa dan iblis terlalu kacau, dan kekuatan bintang tidak bisa dirasakan. Pada saat ini, dia melihat mata Kecau Ge berbinar, berubah menjadi burung dewa, dan membantai Bai Guanxing. Fan Wanli sudah mati. Kenapa kamu masih hidup? Jangan gunakan pedang Feng Tianxing untuk menghancurkanmu. Aku akan mengirimmu ke jalan dulu. Ketika Men Qianmei melihat ini, sentuhan kebencian muncul di murid ajaib, dan dia tiba-tiba melayang ke arah Kong Wu sambil tersenyum. Suku manusia, berani menerima saya sebagai selir. Lalu coba lihat, apakah Anda mengendalikan saya? Tiba-tiba, saya melihat Men Qianmei berteriak, Kong Wu bergidik, dan melihat bahwa yang pertama masih merupakan keindahan yang luar biasa, tetapi berubah menjadi bunga ajaib. Ada banyak gigi tajam pada benang sari bunga ajaib. Pada saat ini inti bunganya lebar, seperti mulut penuh darah, dan Kong Wu mundur lagi dan lagi dengan ketakutan. Pada saat ini, saya melihat mata Dewa Qin Yichen mempesona, dan sayap ilahi emas hitam menyebar di belakangnya, tersapu, dan segera menamparkan burung itu ke arah lagu. Segera, Qin Yichen meremas telapak tangannya, meraih sulur bunga Men Qianmei, dan menyemprotkan api matahari ke inti bunganya yang besar. Apa gunanya membuka mulutmu begitu besar? Men Qianmei adalah bunga iblis. Pada saat ini, yang dituangkan ke dalam tubuhnya, dan dia merasa seolah-olah organ dalamnya terbakar, menyebabkan bunga iblis merah iblis itu bergoyang dan bergoyang, tetapi tidak bisa lepas dari telapak tangan Qin Yichen. Pada saat ini, penyihir glamor mengedipkan mata sihirnya, dan kelopaknya dipotong ke arah pergelangan tangan Qin Yichen. Kelopaknya tajam dan duri, merah dan biru saling bertautan, dan kekuatan sihir biru dingin, dan cahaya merah magis tampak mengerikan. Disiram. Tanda seru. Setelah melihat ini, ekspresi Qin Yichen tenggelam, dan dia langsung melempar Men Qianmei. Penyihir glamor itu mendengus ketika dia melihatnya, dan Qian Ying terbang dan menangkap Men Qianmei. Ledakan. Saudara. Men Qianmei sedang berbaring di pelukannya, napasnya lemah, dan cairan bunga yang menetes dari bibir merahnya adalah darahnya, tetapi pada saat ini dia panas seperti magma. Nama keluarga ini tidak mudah ditangani. Men Qianmei tampak getir, dan saat pertama kali melihat Qin Yichen, dia masih berada di antara para penyintas bihai. Pada saat itu dia masih menjadi pelayan Ke Wenxing. Dan Men Qianmei mengakui bahwa dia tidak sebanding dengan Ke Wenxing. Tapi sekarang, Dewa Pedang bawaan ini hampir menghancurkan dirinya sendiri untuk bertarung. Jangan khawatir, adikku membunuhnya untukmu.